Freya ya. Oke, kita lihat dulu ya. Map apa nih? Map apa yang akan kita gunakan nih? Expanding. Flank Cloud tadi udah ya, kita udah dapat sampelnya. Broken Wall. Expanding River. Wah, Setup asik. cepat nih. Asik baku hantam. Ini gold lane join nih. Ya sama nanti ya di bagian makro late game-nya jangan lupa ya. Karena Expanding River, dia harus hati-hati. Clear lane jauh bukan berarti langsung bisa digas Lord-nya kan. Iya, dia cepat datangnya. Iya. Oh, Harley masuk. Harley, Freya, Wah, ini satu lagi Marcel. atau Atau Fanny. Fanny. Iya. Cukup menarik, tergantung sih Onyx. Mereka mau adu nggak nih? Karena Onyx bisa aja ban salah satunya kan. Untuk jaga-jaga juga. Atau mereka buang band di sini. Buang ban let's say ke Gold. See value in me? Fredrin. Oke, ditantang nih. Ditantang ya, mereka Ayo. mau main ke arah Fanny, Marcel. Fanny Marcel nih. Siapa yang bakal diadu? Atau jangan-jangan dua-duanya dilepas? Different perspectives. Marcel yang di ban. The same First pick gak nih Fanny? Waduh. Kalau nggak diambil, Albert yang bawa. Iya. Kayaknya untuk second 2 pick awal salah satunya Fanny deh. Itu dia. Langsung ya. Langsung diambil ya, Fanny. Waduh. Fanny Kairi. Apakah kalau udah ada template Fanny muncul begini, Terisla juga bakal diambil sama Onyx? Karena kemarin kita lihat kombonya dinamis banget. Penalty zone, cable, cutshot hilang. Ya, buat badan, buat efek sisi gede juga. Oke banget Terisla. Tapi ya gue penasaran malah responnya nih dari EVOS. Karena lepasnya Fanny ini mereka udah pasti set dari awal kan. Ya, Dengan bandnya Harley ini mereka udah sadar akan ada Fanny yang terlepas. ada Kalea Moskov sih anyway. Menarik. Kalea dan Moskov. Karena kita tahu sendiri ya, Fanny melawan Kalea Moskov ini agak kelimpungan. Contohnya, Kevin. Ya itu ketangkap ya. Walaupun mekanikalnya memang kuat banget pasti. Iya. Dan Kalea Valen dulu ternyata Be. Valen untuk preventif Sora. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau buat emang main di tengah juga biar strong rotation bisa juga. Karena Makanya Valen apalagi ada efek heal, terus juga ada EXP tambahan untuk Valen. itu dia. Level 4 garanti. Ini cepet banget ya pokoknya. Tinggal dari Onyx nih. 2 picknya. Masih bisa ngambil mid lane dulu mungkin. Yang ngimbangin. Langsung ambil mid lane ya. Kalau mid lane-nya di bawah, kita udah boleh curiga sama Faramis, Be. Harus kan? Jatuhnya balik lagi ya, kejutan pick ya ini ya. Iya, kalau ya kejutannya kena banyak Faramis. soalnya. Lumayan Akhirnya. puyeng. Ya balik lagi ya, dengan adanya Fanny berarti mereka juga ingin memperkuat bagaimana area dari goldnya biar nggak yang kalah-kalah banget. Gatot Kaca. Karena seperti yang kita sering bilang kalau udah ada Kalea, biasanya Gatot, Revitalize, ini bakal ngebuang badan. Iya. Agar Kaleanya tsunami slam-nya ya udah ke Gatot terus gitu. Ini kadang siapa yang dibanting sama Kalea juga Gatot ikut terbang ke situ tuh udah panik sendiri kita. Iya, EOG ini defensif gitu kan. Itu matokin wilayah namanya, Pak. Ini tempat saya, Bos. Lingkaran ini, Bos. Jangan ditabrak. Moskov tetap. Kalea Moskov. Wah, ini kayaknya nggak perlu Faramis banget sih, Be. Ini lebih butuh tank jungle sih jatuhnya. Iya. Kalau, ya kan balik lagi ya untuk pick off kena counter sama Faramis. Tapi ya, ngelihat kondisinya juga Valennya deflexin gini, kayaknya susah deh. Tyrisnya kena. Wah, good read dari Coach Vin. Dan sekarang langsung ada Liomor juga yang ditutup. Karena emang jatuhnya EVOS lebih butuh yang ngebadanin dibanding yang nge-damage lagi. Oke. Masuk ke band terakhir. Oh, Sandy tadi ya. Ada Chris, Ada Crispy. Crispy. Wah. Crispy. Coba kita noleh ke belakang dulu di mana dia? Iya tuh depan. Oh depan. iya itu. Iya, di sana. Ih, jauh dong. Iya jauh. Samperin dulu lah. Tim away, iya bener. Kan di sana makanya. Benar, Nanti kan benar. kesini juga pasti lewat, Pak. Emang. Iya. Oke, balik lagi di band yang terakhir. XP kah? Kalau Ya, pasti karena- XP kemana? Masih ada Sora. Walaupun ada Valentina. Kita tahu sendiri kan biasanya Onyx juga berani untuk ngejawab hal tersebut. Tapi Eve Wih, mid lane. yang di ban. Oke. Bermain dengan area ya, karena EOG, Real Manipulation itu kan combo juga tuh. After of Guardian, combo yang lingkaran. Eve dengan Real Manipulation, dia yang kotaknya. Tiba-tiba barengan ultnya keluar, kombonya bakal masuk. Ini Fanny Harit sih 2 pick atas udah serem banget ya. Dari Onyx. Tergantung sekarang dia tinggal habisin jungle-nya lagi kah? Suyo. Tapi jujur, nah ini dia lebih butuh yang kayak build hybrid, ada badan tipis. Oke. Bagus juga sebenarnya untuk Lancelot ya.
Kita tinggal lihat dari ini. Pick keempatnya terlebih dulu, Povius. Jungle-nya disimpan di akhir, Be. Benar-benar disimpan di akhir ya. Walaupun masih ada satu lagi sebenarnya yang mungkin bisa muncul, Lim. Akai, Oh, tank jungle. tank jungle. Kalau Atau mau ofensif sekalian, biar nanti kaleannya lebih gampang buat ngejar ke depan pakai Kumar. pakai Baxia, Ada Baxia, banyak optionnya, bener-bener dikasih di last pick. soalnya stopper buat Fanny-nya udah dapat. Tapi ternyata Kimi diharap Kimi. nih. Wow. Ada 2 damage besar berarti nih. Ya Kimi Gatot ya, karena untuk urusan clear juga lumayan. Dan badan. Ya. Linus. Oke. Ini makin memperjelas kau untuk membawa hero yang minimal ada badannya lagi untuk mengimbangi Povius juga. Baxia enak sih. Memberikan ruang bagi Kalea. Dan dengan adanya Baxia tadi, minimal ada efek life bane yang bisa diberikan kepada Uranus dari Kimi, awal. Kimi juga jadi lumayan berkurang damage-nya. Ya, ada pasif dari Baxia Mark ya. Kalau damage apa, Be? Kalau damage, Misalkan. No. habis optionnya damage-nya kasih ke Erlan. Erlan hyper carry, oke. Baxia last pick menarik. Itu deh. Game yang pertama telah selesai, berhasil diamankan oleh Onyx. Game yang kedua masih tanda tanya, masih menjadi misteri. Dan sesaat lagi kita akan langsung melihat, tapi seperti biasa. Kalau MPL ID Season 17 semuanya we on this ya, jadi langsung saja MPL ID Season 17. Oke, terima kasih. Sonic yang sedang bersemangat karena tim kesayangannya mendapatkan poin pertama di game yang pertama dan menuju game yang kedua. Evo sekarang bersama dengan Fams yang harus bersiap-siap karena mereka akan sangat berharap kepada Erlan di late game nanti. Yap, pembuktian ya. Akankah ada drama nih satu sama dulu? Atau langsung mulus? Lempeng. Onyx 2-0. Lempeng nggak ya? Tergantung. Satu sama. Gak lempeng itu. Hah? Gak lempeng namanya. Let's see. Fanny Kairi. Udah lama gak ngeliat ya. Bakal serem banget harusnya. Sementara kalau dari XP, Lutfi harusnya akan unggul jalan terus. Buset sakit banget, hei. Bio mau nggak mau. Harus bisa mengeluarkan flicker terlebih dahulu. Sementara untuk sekarang Ega yang menahan banget, badan banget di hari terdepan. Hei, Ega, apa yang terjadi Ega? Lo. Flicker. Yap, kebuang satu flicker ya. 3 Purify by the way dari Onyx. Tadi masih ada Kiboy juga. Kiboy punya Revitalize. Cuman sekarang udah menang spell nih. Berarti 2 mid-nya udah kebuka dua-duanya. Oke, sementara sekarang Albert digangguin dari area hutannya. Ya karena udah ada info ya, View nggak ada flicker juga. Yap. Nyaris saja tadi. Kena gesek sedikit. Tapi harusnya dari Onyx juga akan sedikit ngerem. Atau enggak, bahkan dia akan tabrak lagi. Ada Lutfi. Oke, sementara untuk sekarang tidak strike ya. Lompat ke area terdepan, apa yang akan terjadi? Sedikit lebih tersisa. Wah. Sementara first blood pun terjadi double kill berhasil didapatkan Lutfi. Begitu mengerikan pemain Onyx di game yang kedua dan selesai. 3 player di awal. 1600 langsung dikantongi oleh Onyx. Dengan invade jungle. Ini Baxia loh, Be. Yang Ditambah. ditabrak jungle-nya. Itu dia efek dari 2 informasi. View flicker, Ega TC flicker. Langsung digas di area dari jungle. Dan ini membuat Albert akan sangat sulit untuk mendapatkan level yang keempat. Karena dia benar-benar ke shutdown di early game. Wow. Ini agresif. Tanpa batas ya memang ya. Udah pasti ya. Tapi untuk punishment memang agak susah nih. Karena sisinya kan mengandalkan level 4 untuk Ega. Albertnya sekarang akan sedikit delay aja dulu. Iya. Oke. Tertahan mereka, berat sekali hidup Evos. Bahkan Di game 2000 yang kedua. gold sekarang Pak Pulung. Ini belum turtle 1. Yap. Karena emang balik lagi objektifnya beda. Oke, sementara sekarang Kelra sendirian. Kelra masih berjuang. Masih bertahan. Tenang aja. Tapi kayaknya memang rotasi mirror ya. Oh bakal di-dive nampaknya ya. Oke, Kelra sendirian ditancapin dan berhasil didapatkan oleh Evos. Ya ini the best thing yang bisa didapetin ya. Ya, Beb. Bahkan Boys sekarang datang. Kiboy masih mencoba untuk bisa dapatkan karena satu player, tapi Ega masih sempat untuk pulang. Ya, masih recall tadi. Cuman bayarannya berarti Fanny dapetin turtle di awal. Ini bisa jadi snowball banget karena abis itu nggak langsung ngambil purple dia, Be. Iya. Ya, Oke, jungle. Oh iya. dan BO sementara sekarang Kairi! Tangkap. Mencoba tadi untuk bisa mengatakan damage-nya, sementara Sans masih bisa menghantarkan damage dari kejauhan. Oh, di tempat yang lain Lutfi masuk dan coba untuk bisa mendapatkan 1 poin dan berhasil. Ya, Purify tadi sempat digunakan juga tapi guntingan yang cukup baik. Lutfi dapetin kill-nya lagi. Piu ngebuang spell lagi berarti. Ini bisa jadi diincer.
Sementara di bagian tengah hampir hancur loh turretnya ini. Wah itu dia ya, platingannya bahkan udah dimakan duluan sama Suns. Full ya. Glowing One, 4 assist. 100% team fight participation di area mid. Dan bahkan di area gold juga sempat ada freeze yang terjadi. Ini bener-bener jatuhnya Onyx. Walaupun tadi sempat ada kill ya dari Erlan ke Kelra, tapi berkat bantuan dari Turtle, dia nggak ketinggalan dari segi level. Oke. Kita lihat rotasinya pasti dimulai dari mid. Wah ini dan nih area mid ya. Kalau tidak mereka jaga mati-matian, wah tumbang di bawah menit 5, rugi. Ya. Udah pasti ya itu dilihat, 2700 gold langsung unggul banget. Ini ntar rotasinya juga bakal berat nih. Apalagi ngelihat dari Kiboy yang ready EOG. Siapapun yang coba diincar bisa di backup. Belum lagi kita bahas masalah dari 3 Purify ini di B. Targetnya bener-bener susah. Iya. Kayak dipaksa buat ke Kiboy, tapi masalahnya dari early game kayak begini, Kiboynya juga pelan-pelan bahkan build yang bener-bener dia bikin sustain aja udah. Yep. Dia telan semua damage. Sakitnya. Gesekan tadi dari steel cable. Untuk Kairi yang unggul level juga by the way, beda 2 level ya. Wah ini dia nih. Perebutan Battle Retribution akan sangat menarik karena Fanny-nya unggul level. Jadi tinggal datang dan main steel cable. Yap, dan berhasil sepertinya akankah mencoba untuk bisa ngebati ke arah satu player. Masih ditahan. Masih cukup keras. Oh dikejar. Menabrak, ada Avatar Ubar dia tadi udah langsung dikeluarkan oleh Pium. Tapi gak korek siapa benar Sunset sekarang menjadi korban dibalas dan kembali menjadi IOG dimiliki oleh Kiboy. Tapi sepertinya belum ada pertukaran yang terjadi. Lokia pun harus mundur. Masih ada satu objektif Turtle di mana itu menjadi tujuan dari EVOS kah? Wah lihat Kairinya. Dia ngambil plating di bagian atas. Berarti memang udah sinyal lepas turtle-nya. Coba dapetin sesuatu di tempat yang lain. Oke. Atau mungkin dengan respawn time yang masih cukup cepat, mereka akan mencoba berantem lagi di area dari Turtle itu sendiri. Dan sekarang Lutfi-nya bisakah dia kabur dan dibanting langsung begitu saja. Lutfi masih berhasil selamat. Lutfi masih berhasil pergi. Dengan begitu banyak source damage tadi masuk ke dalam tubuhnya. Masih bisa dia. Dan hadirnya Kelra kali ini membuat damage yang akan cukup. Tapi dari Turtle Oke, dan Turtle berhasil diamankan oleh Albert. masih aman. Karena memang dari Kairi nggak sempat tadi Beko mau datang. Ya, flicker look anyway. Jadi ada satu hal tadi yang kebuang dan mungkin akan menjadi informasi dari Onyx. 2000 gold, sempat ketarik karena ada point kill juga yang didapatkan sama EVOS. Seperti biasa trade-nya dari EVOS adalah cari kill dulu. Dan buying time selama mungkin karena Erlan unggul 340 gold sedikit saja. Tapi setidaknya dia paling unggul dibandingkan dengan teman-temannya yang dari tadi kalah fight di area mid. Oke. Ya hati-hati di laning jauh sih. Karena memang tadi ngeliat Fanny-nya dapetin target atas nih nggak ada trade-nya berarti. Goldnya juga masih tetap di 2600, berarti turun hanya sedikit aja tadi. Ya dan sekalipun nanti akan ada Erlan di laning jauh ya. Takutnya horror gitu kan. Langsung kena efek cutthroat hilang. Kalau menang level iya sih, horor memang. Suns, 2 expert to love. On the way, Skypierce. Sarung tangan terlihat, Skypierce jadi. Skypierce jadi sinyal yang begitu positif untuk mendapatkan point kill. Tapi jangan melupakan juga bahwa emang di sini Suns juga terancam karena ada Ega. Ketika selama dia ready dengan Tidal Strike. Oke, Pium masih selamat. Masih bisa gerak ya, memang high mobility hero. Jawaban juga sebenarnya tadi ketika Fanny udah di pick, Valentino main safety. Tapi sisi lain Kiboy. Di tempat yang lain Kiboy Bahkan sendirian dihajar oleh habisan ini dia. Akankah mereka berhasil? Mereka berhasil mendapatkan ke arah satu player, 4 player tadi. Bekerja sama dari EVOS. Yap, tapi banyak yang terbuang juga. Berarti ini bakal turun sedikit temponya. Gak bakal seburu-buru itu. Di arah tengah juga. Ini bakal diusahakan dulu nih. Oke, sedikit lagi katapulnya. Apakah bisa membantu Sun untuk bisa menumbangkan ke arah dari satu tertarik ada di area mid. Dan sekarang Sun masih berhasil mundur dan juga menjauh dari area pertempuran begitu berbahaya. Eganya pergi ke tempat yang berbeda. Ada flicker yang udah langsung dikeluarkan bola. Sementara untuk sekarang Luka sendirian berada dalam area tersebut. Tapi Pio udah berhasil mendapatkan. Karena Kairi berhasil mereka. Tertangkap akhirnya. Mulai sedikit ketarik goldnya. Walaupun masih dipegang Onyx. Seenggaknya kali ini ada space untuk farming dari Erlan. Pertukarannya lagi-lagi ke arah Turret. Sementara Turtle juga bakal diamankan harusnya oleh EVOS. Oke, Turtle harusnya akan berhasil langsung diamankan oleh EVOS. Karena hanya ada 2 player yang dimiliki oleh Onyx. Dan mereka berhasil mendapatkan ke arah Turtle tersebut di atas. Masih sedikit lagi. Wow, udah berhasil. Untung banget buat EVOS. Dapat turtle, dapat turret juga. Ini menandakan mereka pelan-pelan tarik lagi goldnya Onyx. Mereka ingin mengimbangi di mid game-nya. Walaupun tadi early game-nya cukup kacau. Tapi sekarang mereka menemukan jawabannya. Target orangnya dulu. Hajar Kiboy-nya dulu. Iya. Cukup stabil sekarang dari keduanya. Kayak sakit juga itu. Kelra. 2 item ya. Iya. Oke, apapun yang terjadi. Lutfi-nya pun masih berhasil. Hey, ada Purify yang memang sudah digunakan oleh Lutfi. Selamat sejauh ini.
masih ada tadi ya efek sisi imun ya. Sehingga ya nggak kebanting. Itu dia. Satu spell yang terbuang menjadi sinyal dari Ega juga. Next bisa target ke Lutfi. Tapi lagi-lagi di split, dimainin. Wave minionsnya. Biar nggak bisa bebas untuk EVOS memberikan ruang juga bagi Erlan. Karena kalau Erlannya dikasih makan terus, late game Onyx juga terancam. Ya ini nggak ada Purify untuk Lutfi ya. Memang bisa dimakan tapi kayaknya butuh waktu yang cukup lama deh. Lumayan keras soalnya dari Lutfi. Dan burst damage-nya nggak ada yang sebesar itu juga dari EVOS. Atas bawah show. Erlan gawe banget sendiriannya tadi. Gawe bang. Jauh, dia harus farming banget soalnya kan. Iya. Ya cari space tipis-tipis, mau nggak mau. Trinity aja seenggaknya. Baru bisa nafas dikit. Tapi gue ngeliat dari teman-teman EVOS lainnya juga sadar nih. Mereka kasih space. Oke, Albert terjebak sendirian. Albert, akankah ada backup dari rekan-rekan EVOS? Dan itu dia, beberapa player tadi sudah mulai mendekat. Sementara sekarang Zaman Faudal sudah dikuangkat pula. Mereka all in. Mereka mencoba untuk bisa menumpahkan ke arah Yoji? salah satu player. Tapi Luke lagi tertangkap banget dari area belakang. Apa yang terjadi di mana untuk sekarang player hanya bisa melihat dari kejauhan. Sementara Erlan masih mencoba untuk bisa mengantarkan DPS yang dia milikin. Dan masih bisa mundur dari keduanya. Tidak ada korban sama sekali. Memang awalnya niatnya kan backup ya. Dari Albertnya selamat. Akhirnya Luke-nya juga ngebananin sedikit selamat lagi. Tapi udah ada spell yang kebuang nih. Revitalize dari Kiboy. Aman ya, trade-nya juga nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Point kill juga belum ada. Karena dari tadi juga mungkin Onyx cuma mau maksain beberapa battle spell yang keluar. Termasuk juga dengan Retribution. Yep. Tapi sekarang Onyx harus ingat juga bahwa mereka menghadapi Baxia. Baxia bisa pegangin wardnya. Jadi mereka pasti akan target ke kill lagi. Wah hati-hati ini ada trap yang bisa dilakukan. Oke, sementara Kelra muncul. Dan berhasil mendapatkan ke arah satu inner turret yang ada di area atas. Hati-hati ya. Sakit tuh. Chrono Dash yang sangat on point. Lordnya pun gak bisa dicepetin. Jadi EVOS benar-benar harus aware banget nih dari far lane-nya. Wah, udah terang-terangan sekarang nongol lagi. Ya, kayaknya mereka emang ingin memberikan pressure biar nanti Erlannya tuh nggak bebas buat farming Pak Pulung. Biar dia nggak bisa menjadikan itemnya secepat mungkin. Sehingga ancaman akan muncul kayak seolah-olah di area jungle-nya dari EVOS itu nggak aman. Ini penguasaan mapnya bagus banget, Be. Atasnya tetap kepegang, bawahnya juga aman, Lordnya nggak bisa di-start. Ya, poin plus dari Fanny ya. Mana dia udah pasti bakal menangin juga dari split push yang bisa dibawakan. Sehingga nggak perlu repot-repot lagi untuk mikirin wave minions. Tapi untungnya dikasih ke Erlan semua dan ini dia Swift Trinity dari Moskov late game. Erlan 0 death, tapi karena sudah Swift Trinity ini harusnya bakal jadi sinyal untuk mereka team fight. Dibuka, dipaksa mereka mau lihat darah Lordnya, masih cukup banyak. Dan tarik ulur harusnya Lord Dance akan terjadi. Oke, dari minimap kita lihat Erlan sudah join ke dalam pertempuran. Santai dulu. Masih aman reset lagi dan untungnya ada Kalea nih. Jadi akan ada recover HP dari heal-healnya. Tapi piu. Hati-hati. Poke damage-nya Sun sih berasa di commit ya, berasa di all-in itu. Iya makanya, apalagi kalau pasifnya lagi ready nih ya, jangan lupa. Ada efek juga dari Witness Finder, itu akan memberikan efek slow juga. Masih dicoba ternyata, bagian top lane pun muncul dari Fanny-nya Kairi. Lutfi udah langsung badanin nih. Weh, ketahuan? Oke, Albert. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang sepertinya pertempuran akan terpecah. Erlan masih dalam posisi yang cukup aman. Luke mundur terlebih dahulu. Beberapa player ditembaki traction pull tadi sepertinya sudah dikeluarkan pula. Luke kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Dibalaskan pula oleh Piu. Ada 2 traction pull tadi udah kita lihat sementara sekarang. Zaman Faudal dikeluarkan pula. Dengan Chronos dan juga Synchro Vision. Yap. Sakit. Sakit banget. Zaman Force kebuang memang. Tapi mereka menang darah nih. Walaupun setup juga agak susah ya. Mau nggak mau mereka butuh waktu. Visionnya juga masih dikasih. Luke di depan dia di-commit kan Luke? Oke, Luke. Bisakah dia selamat? Flicker. Dan Flicker terdengar. Ya, Dark Wave saja ya, hanya untuk mengganggu di bagian depan dari Onyx dan Lord akan diberikan karena mereka menang dari poke damage. Tapi mau dicoba. Oke. Kalachi. Albert nggak mundur ternyata, nggak sempat lagi daripada menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan, mending mundur. Ya. Akhirnya kontrol landing jauh lagi ya, perlahan. Yep. Dan dari segi item nih Trinity udah jadi memang, tapi lihat Harithnya, Be. Itu dia. Harithnya juga udah selesai dengan adanya Holy Crystal. Next ada Mystic Container. Yep. Tentunya akan menuju ke Concentrate Energy. Sementara kalau kita lihat dari Lutfi-nya, dia udah punya CSS Pauldron. Jadi otomatis ya damage yang diberikan Erlan ini nggak bakal semasif sebelumnya karena ada pengurangan attack speed. Oke. Ini Ega berat banget ya. Masalahnya kan sekarang siapa juga, dia butuh bantuan juga untuk ada orang nge-trigger dari si Purify-nya ini kan. Ya. Kalau emang ujung-ujungnya dia nge-Purify juga, kebuang-kebuang kayak gitu aja ya Prof. Nah, niat awalnya kan Baxianya kan yang nunggu pakai Baxia Shield 90. Tapi ternyata karena early game yang nggak berjalan,
Jadi kayak dipaksa Ega yang harus trigger Purify-nya. Iya. Nahan banget bisa nggak sih tunggu Fanny yang terbang? Atau ya mau nggak mau dia tunggu Keyboy lompat. Tapi Fanny Kairi sih, dia nggak bakal muncul duluan sebelum ada Tsunami Slam. Nah itu berarti PR-nya di sana. Itu bakal tunggu-tungguan Buset. dari mereka berdua, tapi Lordnya hadir di bagian top lane. Tidak ada Holy Defense dan let's see mampukah EVOS bertahan. Oke, sementara Traction Pulse di area atas. Boy masih melihat dari kejauhan. Masih ada DPS dari Erlan yang mungkin menyelamatkan mereka Hancur. untuk bisa bertahan. Sementara untuk sekarang dari Kelra pun masih menahan lagi dari pergerakan yang memiliki dan Zaman Force sudah langsung terlihat. Sakura. Maka seperti apa lagi? Erlan yang diajar habis-habisan. Sementara Keyboy dengan konsil yang udah dari bagian atas akan seperti apa? Dengan satu tidak strike tadi belum ada target yang bisa dibanting pula oleh Ega. Sementara itu untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa memberikan aksi balasan. Mundur teratur Rivos. Masih bisa mundur kan Luke kepegang. Wah, Luke lompat. Apa yang akan terjadi? Akankah mereka all in? Karena masih ada Winter Crown mulai udah langsung dikeluarkan sementara. Damage yang dimiliki oleh Rivos masih belum terlalu cukup. Traction Pulse kembali terlihat. Tarik lagi, best turret lah tujuan mereka. Dan gak mundur Onyx, gempuran Oke. habis. Onyx tidak mundur, Onyx masih ingin lebih. Onyx mencoba untuk bisa menutup game ini. Dipaksakah? Masih bisa clear sepertinya. Erlan fokusnya memang karena minion terlebih dahulu. Wave pun masih lumayan panjang. Mungkin objektifnya akan pindah ke best turret di bawah. Wah, pelan tapi pasti karena Erlan udah punya damage dan Onyx sangat-sangat pelan bermainnya. Karena mereka nggak mau melakukan kesalahan ketika masuk ke area high ground. 3 base turret cukup untuk mereka. Wow, 3 best turret hilang. Ini benar-benar Lord yang maksimal untuk Onyx. Langsung di-clear lagi. Dan Onyx langsung mundur juga. Tetap memberikan pressure di area map, tapi mereka tidak mundur yang benar-benar 100%. Ini jahat mainnya Onyx kalau kayak gini. Udah pasti memberikan pressure terus. Pelan-pelan banget tapi ya habis. Nah, makanya kita lihat patokannya 7.500 gold ya. Kalau misalkan emang stay di sini atau bahkan menurun goldnya, berarti EVOS lagi pelan-pelan ambil alih keuntungannya. Oke. Tapi kalau masih sama terus, Onyx masih menekan. Makanya ini Lordnya dulu nih. Untuk adu retri, Dan ketahuan. Berasa sih. itu yang ngepok Sun sama Kelra lagi kan. Kelra. Dua-duanya memang tipikal yang low cooldown. Sementara gue khawatir di landing jauh lebih tepatnya, Be. Kan ini kan kita bahas soal Fanny nih. Iya. Opsinya Fanny banyak dan Keyboy. Oke. Dan Erlan, flicker sudah dikeluarkan. Sebentar untuk sekarang ada satu Avatar Gua dia udah langsung terlihat. Erlan sendirian berhasil. Dilumat habis. Bahkan sekarang fokus mereka sudah menuju ke area dari satu base utama yang dimiliki oleh Zaman Force. pemain dari EVOS. Itu sendiri. Zaman udah langsung dikeluarkan. Sementara untuk sekarang Kelranya masih sibuk menari. Ega down. Dan juga si Krovinci dan memiliki Luka down. menjadi orang terdepan. Di mana dirinya udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Hanya menyisakan Piu dan juga Albert. Akankah mereka bisa mempertahankan lagi satu di area defense terakhir. Dan tidak bisa sepertinya karena Zaman Force sudah di pop up lagi dan game selesai. Ini dia clean sweep Onyx. Mulus perjalanan yang bisa meleka. Jalani juga EVOS. Terlihat sudah berusaha maksimal namun seperti tidak ada solusi dari metode-metode yang mereka coba siapkan. Di sisi lain Onyx, pressure mapnya, timingnya, dan keputusan-keputusan mereka semakin yakin lagi dan semakin kuat lagi. Penguasaan map dan juga pressure. Itu dia 2 poin di game yang kedua yang tidak lepas dari Onyx. Landing jauh selalu dipantau. Mereka tahu siapa yang akan mengancam mereka di late game. Erlan langsung di shutdown, Yep. gamenya langsung berubah. Dan memang tidak ada yang bisa menjawab ketika Erlan dibungkam. Selesai. Makanya tadi gue udah bilang kan, kayaknya gue ragu nih di landing jauhnya nih, Be. Iya, Soalnya lihat Keyboy dia nge-trap terus di situ. ditambah lagi dari sebelum Lord yang didapatkan sebelumnya, itu emang udah nge-trap dari awal di situ. Iya, udah 3 hari katanya kan Keyboy di Iya, situ. Keyboy, Kelra pokoknya stay di situ. Bener, bedanya gak kena mata delay aja tadi kan. Nah, Mata itu. delay. Udah ngecamp dia mau persami bang, katanya di sini bang. Makanya. Tapi hasilnya maksimal banget loh. Moskov, harga termahal menurut gue. Yep. Bounty termahal yang bisa mereka dapatkan. Dan itu dia. Dengan menghilangnya dari Erlan, selesai langsung semuanya. Iya. Ditambah lagi dengan adanya power spike late game yang emang pelan-pelan tuh udah mulai kerasa nih dari Moskov. Terbukti dari Onyx yang emang hati-hati banget masuk high ground. Tapi ketika udah gak ada Erlan, itu sinyal buat Onyx masuk ke high ground. Ya, dan gue ngeliat beberapa kali miskomunikasi juga dari EVOS sepertinya. Yep, oke. Tapi sesaat lagi kita akan langsung mendengarkan interview saja ya bersama dengan Onyx. Ya
yang akan langsung dibawakan oleh Sabila. Let's go. Tim Onyx berhasil menutup match kita hari ini dengan kemenangan 2-0. Luar biasa sekali, gimana teman-teman dari Onyx setelah melawan tim EVOS? Apakah ada yang ingin disampaikan untuk tim EVOS? Good game. Good game. Ya. Ada lagi mungkin Upi? Apa ya? Gak ada sih, good game aja, good game. Good game aja, good game. Oke, tapi Upi gimana nih? Pada saat tadi kamu harus berhadapan dengan Luke, dimana seperti yang kita tahu dari Luke sendiri. Dia sempat berehat lalu kembali lagi. Apakah masih sama galaknya? Benar, masih sama galaknya dia. Masih sama galaknya seperti terakhir kali kamu bertemu? Ya benar. Gak, tapi ada perubahan gak sih? Ada perbedaannya gak sih Upi? Lebih jago sekarang. Jadi Ya. dulu gak jago? Enggak dong, saya lebih improve lagi lah dia. Oke, lebih improve lagi, lebih galak lagi ya. Ya. Tapi kalau misalnya dari Upi tadi cukup kewalahan atau ya kita santai-santai aja? Apa ya? Yang pulling yang game 1 sih yang kita lumayan kewalahan tadi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya mereka main timnya bagus, main berdima gitu. Tapi semuanya bisa aman karena terbukti bahwa tim Onyx berhasil mendapatkan 2-0 tanpa balas. Tapi Sans, akhirnya yang dinanti-nanti kamu berhadapan dengan seorang Q. Gimana Sans? Ya masih seperti biasa sih, dia masih mainnya masih bagus. Dan ya udah tercapai lagi sih main ketemu sama dia lagi. Rasa kangennya terobati gak Sans? Ya pasti. Pasti terobati ya. Tapi melihat result kalian ataupun hasil kalian yang sekarang dari Sans sendiri, melihat hero-hero yang dikeluarkan oleh View, apa yang pengen disampaikan buat View dari Sans? Nggak ada sih, mungkin semangat aja buat match-match selanjutnya sih. Ya. Selamat aja buat match-match selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita melihat soal performance masih sama-sama jago, ada penurunan gak kalau dari View menurut Sans sendiri? Masih bagus sih aku tadi lihat dari cara landingnya gitu-gitu masih bagus. Masih tajam gitu ya? Bagus, masih tajam. Tajam ya. banget? Betul. tajam Oke, banget. Oke, baiklah. Tapi kayaknya Sans lebih tajam ya? Ya insya Allah kita bakal tajamin lagi lah. Bakal ditajamin lagi, bakal diapikin lagi permainannya. Luar biasa sekali. Dan Keyboy, dari Keyboy sendiri, di sini kita melihat adanya Egadzi yang diturunkan oleh tim EVOS. Dari Keyboy kira-kira sebenarnya harapannya pengen ketemu sama Ki atau ya sama Egadzi juga gak masalah? Ya kalau mau ketemu sama Hengki boleh. Cuma kalau buat lawan Ega kan dia masih baru lah. Cuma udah jago lah, potensinya tinggi lah. Potensinya tinggi. Tapi kalau dari Keyboy sendiri berarti melihat Ega selain potensinya tinggi apalagi tuh? Hero poolnya banyak lah. Hero poolnya banyak dari Ega. Nah ini kan bisa dibilang adalah match penutup dari leg 1 kalian. Di leg 2 harapan dari Keyboy, apakah pengen ketemu sama Ki atau Hengki atau Ega juga gak masalah? Lawan Hengki sih. Boleh Hengki, kenapa tuh? Karena udah lawan Ega, pengen lawan Hengki. Oke, biar adil gitu ya. Ega udah, Hengki udah. Nah kalau misalnya nanti melawan Hengki, apa yang pengen disampaikan buat Hengki? Semangat aja lah kita. Semangat dan gak boleh sama Upi jawabannya. Langsung nanya, tadi apa jawabnya? Oke, apa Keyboy? Evan, oke semangat dan Evan. Memang berbeda ya. Tapi di sini kita sudah ada Kelra. Kelra, gimana? Kamu tadi berhadapan dengan Erlan. Seperti yang kita tahu di sini Erlan di game yang pertama dia menggunakan salah satu hero signature-nya. Gimana, Kelra? Happy aja, happy. Happy. Jadi happy ya. Tapi cukup kesulitan gak sih dari Kelra sendiri? Iya, si Erlan tuh dia yang paling kuat di laning. Paling
kuat di laning. Bisa dijelasin nggak paling kuatnya gimana tuh? Gua gak bisa bunuh dia. Gak bisa Bunuh dia di gak laning. bisa nge-kill Erlan. Wow, jadi emang benar-benar kamu setuju gak kalau misalnya Erlan dibilang Kerlan? Gimana? Terserah. Terserah. Oke, walaupun nanya dulu ke Kiboy tapi gak masalah ya. Gak masalah. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas soal patch. Dimana seperti yang kita tahu, new patch untuk Marksman sendiri banyak sekali penambahan mulai dari debuff dan juga di nerf. Dan kalau misalnya dari Kerra sendiri, tadi kamu tuh masih menggunakan emblem fighter. Kenapa? Apakah emblem Marksman masih tidak begitu baik atau tidak begitu ngaruh untuk Kerra sendiri? Salah emblem aja harus marksman. Oh harusnya Marksman, tapi tadi salah emblem tetap menang, tetap mendapatkan hasil yang luar biasa, jadi itu purely karena salah emblem aja, salah pick. Ya, Ya, oke, baik. Tapi Kairi benar-benar luar biasa sekali permainan yang diberikan oleh Kairi di mana di game yang pertama menggunakan Harleymu masih 100%, win rate-nya belum pecah. Apakah itu akan menjadi salah satu hero favorit Kairi ke depannya? Iya, Iya. ya karena halnya emang bagus kan di patch sekarang dan Dan skin-skinnya lucu juga. oke, baik. Jadi alasannya karena skillnya dan skin-skinnya lucu-lucu Ya. gitu ya. Tapi Kairi nih ya, kalau aku nggak salah, Kairi itu pernah bilang bahwa pengen banget ketemu sama Albert dan sekarang ketemu. Dan kalau kita lihat soal gameplaynya juga tadi beberapa kali Albert tuh suka mencuri Lord dan juga Turtle-nya. Gimana Kairi kalau dari kamu sendiri? Gimana tadi? Oh, udah biasa sih kecolong sama Albert dari season 10. Oke, jadi kalau bisa dicolong Lordnya kayak ya udahlah memang Ya, Albert gitu. udah gitu ya. biasa. Udah biasa. Jadi udah nggak masalah gitu. Ya, Tapi gimana akhirnya ketemu sama Albert lagi? seru sih mungkin buat leg Dua nanti di nextnya kalau misalnya buat ketemu next lagi. ketemu Albert lagi mungkin maunya adu assassin. Oh Karena maunya gua adu tahu assassin. gua tahu Albert masih power assassin. Oh Albert, dengar Albert. Kairi benar-benar menanti assassinmu dan di leg kedua harapannya kalian berdua bisa mengadu assassin. Tapi Kairi, aku sebelumnya pengen kasih selamat juga. Di sini Sonic kita bisa kasih selamat juga ke Kairi bahwa Kairi ini menjadi seasonal ambassador untuk MPL Season 17. Wow, ini dia nih. Ini untuk MLBB Season 40 nih. Kairi gimana sih Kairi? Ini luar biasa banget. Kairi boleh diceritain nggak awal mulanya kamu gimana sih? Awal mula pertama-tama MPL Indo? gimana? Bukan di MPL Indo. Misalnya pada saat kamu nge-rank itu Oh, gimana? dulu. Apa yang kamu lakukan sampai akhirnya bisa menjadi seasonal ambassador MLBB Season 40? Main Gimana aja ya? doang kah? Dulu Atau- emang suka main MLBB aja sih dari dulu dari Oke. dari masih umur berapa ya? Umur 12. Apa? 13 ya? 12 sampai Iya. 13. Oke. Nah, kira-kira apa yang kamu lakuin sampai akhirnya kamu tuh bisa sejago ini gitu? Apakah ya memang main terus atau ada ngulik-ngulik juga, ada belajar-belajarnya juga? Harus ini sih gua tuh masuk hoki karena gua punya coach chef. Punya Ya. konsep? Ya, karena dia mentor terbaik di hidup gua. Oke. Luar biasa, dengar Mas Chef, mentor terbaik di hidup Kairi. Tapi Kairi gimana nih? Biar tetap naik level setelah berkarir dan main Mobile Legends dari sekian lama. Gimana Kairi? Harus cinta sih sama gamenya karena gua tuh dari dulu emang nggak pernah bosan main ML dan sampai sekarang masih cinta MLBB. Masih cinta MLBB sampai sekarang. Nah, ini mungkin banyak banget yang pengen tahu. Kairi bisa kasih nggak sih tips and triknya? Nih, tips ataupun grinding ala Kairi.
Ini kita lihat nih ya, teman-teman yang lain udah pada duduk di sini. Sabar dulu ya teman-teman ya. Ini kita kepo banget gimana Kairi bisa kasih tips and triknya kah mungkin buat super fans yang ada di MPL Arena ataupun yang ada di rumah? Kalau kasih tips gimana ya? Mungkin sering-sering lihat pro player MPL aja sih, MPL Indonesia, MPL MY, MPL Filipina. Karena bisa dapat banyak ilmu kan dari pro player. Oke, sering-sering ngelihat gameplaynya pro player ya. Ya, dan bisa ngelihat meta hero juga di setiap season. Oke, baik. Nah, ini sebelum last question, kira-kira dari teman-teman Onyx ada yang mau nanya ke Kairi? Boleh loh. Gilang. Gilang, ayo Sans, mau nanya apa Sans ke Kairi? Nggak ada, aman semua. Percaya sama Kairi lah ya. Percaya banget. Percaya banget, oke. Nah kalau misalnya dari Kairi sendiri, kira-kira hero favorit assassinnya apa? Fanny. Steel. Sama Link. Enggak deh, Hayabusa deh, Hayabusa. Yo, jadi yang mana nih? Hayabusa. Oke, top 3 deh, top 3. Link, Hayabusa. Hayabusa nomor 1. Hayabusa nomor 1, nomor 2? Link. Sabar guys, sabar. Saber bisa, nanti bisa. tunggu aja minggu depan mungkin ya. Oh, oke. Baiklah kalau begitu teman-teman boleh bergabung bersama Kairi, teman-teman Onyx dan Sonic. Marilah kita sambut, ini dia pemenang untuk match kita hari ini di hari yang pertama, minggu yang kelima. Inilah Onyx. Kenapa kayak gitu? Teriakan. Kenapa kayak gitu? Tadi banyak Banyak ya? seblak. Ya mendukung. Kalau lu yang ngomong kayak begitu juga. Takut saya, sumpah lah. Takut saya. Tolong. Jatuhnya gimana ya? Kairinya juga cabut pasti buru-buru. Siapa tuh yang jerit-jerit tuh? Tadi ada, emang ada. Ada. Super fansnya Iya, iya. ada Sonic. Iya. Banyak. Kairi. Tapi gimana ya ngeliat Kairi lagi interview sendiri temennya duduk semua. Ya udah mah ganteng jago. Seasonal ambassador. Makasih. Bukan lu. Yang terakhir kan Kairi. season itu ambassador. Kairi setuju. bukan Kairul. Itu gue setuju, bukan lu. Apa? Ya bukan lu. Iya. Enggak yang terakhir. Coba Apa? tadi apa? Ganteng. Ganteng. Makasih. Seasonal ambassador. Ah. Pinter. Jago tuh. Jago. Nah, makasih. Security yang ini boleh. Gak apa-apa. Kamera Iya, berdua iya. aja dulu ke sini. Kamera berdua. Udah aman. Apalagi Kairi pokoknya. Kairi, iya pokoknya Kairi ya. Tapi ya gimana ya, memang jago sih, susah juga ya. Iya. Serba salah nih. Kairi. Momen akhirnya aja tadi siapa? Kairi, kan Kairi. Moskop. Cuma lagi-lagi lihat bagaimana dia sampai di titik ini. Iya. Ya. Achievement yang begitu banyak. Dari umur berapa tadi? 13 Dari ya? umur 13. Tadi ada bantuan main. mentor dari Coach Chef. Iya. Ya, dia sampai bilang dia tuh beruntung sebenarnya loh. Karena punya Coach Chef. Loh berarti timbal balik juga gak sih? Coach Chef juga beruntung menemukan Kairi. Bener. Karena pada eranya juga kita tahu sendiri di M3 mereka bersama dengan Coach Chef sampai grand final. Itu dia, percaya proses. Pokoknya Kairi lagi, kameranya ke Kairi lagi. Kairi. Lung udah takut yang lain histeris. Iya. Gue takutnya lu lagi pulang tungguin sana lu. Iya. Tapi ya Fanny, menjadi MVP satu kali tumbang aja. Di era tank jungle lawannya, Be. Nah tapi sekali lagi ya, War Axe ini dia satu item yang emang mengalami sedikit perubahan emang ya. Dimana semakin bagus lagi nih buat assassin, buat fighters ya kan. Dimana nanti efek dari spell fam-nya, efek dari hybrid lifesteal-nya ini juga sangat-sangat membantu. Terutama bagi farming. Ya tentunya kita tahu sendiri ya, Fanny. Hero yang benar-benar go big dari early game. Tapi emang terbukti sih, 3 kill di awal ini langsung ngebuka window yang banyak banget. 2000 gold lead soalnya kan. Makanya nih. Lihat dari agresivitas untuk masuk jungle-nya aja udah kerasa kan. Udah. Kalau memang ini tank jungle pun gak bakal menghambat mereka. Belum lagi ya, semua member dari Onyx ini kayak bersinergi dengan sangat baik, Be. Masalahnya juga ini ada yang nge-trigger ult-nya juga kan, kayak contohnya Tsunami Slam. Bisa dibalas dengan adanya Purify juga dari Lutfi.
Dan beberapa kali bahkan kita ngelihatnya pas ada Tsunami Slam tapi ternyata efek sisi imunnya masih ada gitu kan. Ya, Di momen akhirnya. Walaupun sempat kena shutdown di sini nih. Ini satu-satunya ya momen dimana Kairi tumbang. Habis itu Kairi bener-bener kayak dia nungguin, datang terakhir. Seperti yang tadi Lim sempat mention, oke mungkin Egatisi nungguin nih Tsunami Slam-nya nungguin Kairi. Tapi Kairi nggak bakal nongol sebelum ada Tsunami Slam. dan ini miss decision yang lumayan bahaya sih. Karena gue rasa tadi Luke bisa mundur kalau mereka mau. Nah ini momen terakhir ya. Dimana map dari Erlan gelap gulita sehingga bisa langsung di shutdown. Dan itu pun player ketiganya masih ada Suns loh. Kalau anggap tadi ya Erlannya selamat ya, Fanny-nya pulang, masih ada satu layer lagi, Suns. Benar-benar. Itu BKP juga jauh banget. Jadi nggak akan keburu. Sampai akhirnya kehilangan Moskop. Mungkin di situ juga gue udah ngerasa kalau EVOS bakal kehilangan game ini. Iya karena nggak ada bisa clear juga kan jatuhnya. Iya. Karena clearing power selain Moskov dari EVOS sehingga membuat base mereka hancur di menit 16. Lagi-lagi tank jungle ya. Yang terlihat kurang efektif untuk EVOS. Menjadikan satu-satunya single carry dari Erlan. Ya, Kayaknya masih butuh waktu deh. Padahal kalau kita lihat dari beberapa referensi terakhir matchnya EVOS ya, mereka lancar pakai Lancar banget. Iya. Bedanya paling kan yang satu Baxian yang sebelum-sebelumnya Fredrin. Nah, Iya tadi game 1 Fredrin juga kok. nah tapi Iya. kalau begitu kita sambut ini dia orang kedua yang berhadapan menggunakan Fanny berhadapan dengan adanya Kalea dan juga Moskov. Selain Dolin, Kairi. Kairi. Berarti kalau udah lawan 2 hero counter kayak gini aja masih aman, ban aja. Ya daripada sakit kepala, Iya bener, ban aja udah. habis makanya kan. Kita coba lawan Freya. Nanti kalau Iya. Freya sakit kepala, kita ban juga Freya. Ben Freya, Ben Fanny, udah kayak Navi jatuhnya. Iya, Fanny, Habisin Freya, aja. Marcel. Iya udah. 3. Itu jadi kayak template yang emang mereka nggak mau lawan aja sebenarnya kan. Iya daripada susah kan. Iya. Tapi sekali lagi EVOS di sini menang emang 2-0 sih untuk beberapa referensi game terakhir mereka. Kalahnya juga 0-2. Wah ini kan sangat dalam ya kalau kita lihat dari bagaimana referensi terakhirnya dan Onyx semakin jauh nih untuk di standings kita. 7 Makin berarti. melambung ya. Iya, 7. makin melambung. Wah. Makin susah untuk dikejar. Dan 7-1 berarti cuma kalah sekali. 7-1. Itu pun kalahnya sama BTR. Iya, orang yang- sebelum setengah season aja udah di-announce jadi champion. Iya. Yang lain Itu jadi belum- korban. Itu belum match kedua dari minggu 5 hari 2 loh. Iya, Karena kan match ketiganya baru tuh kita masuk tuh. Ya Menarik. kan? mantap ya. Tapi ya gue ngeliat di game pertama EVOS lebih ngelawan daripada game kedua sih. Di game kedua susah banget untuk mereka dapetin apapun. Tapi ya untuk tarot masih dapat. Kayak tadi Dapat. Erlan Dirayapin dapet, kan. Ya beberapa momen lah ada Erlan yang ke split push. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari damage ke turret ya udah pasti Erlan paling banyak sebenarnya kan. Karena ada sedikit trade yang didapatkan walaupun cuma 2 tapi itu emang satu-satunya ruang farming buat Erlan. Itu dia. Karena kalau ya Erlannya ikut join fight terus, Erlan pasti bakal ditarget. Benar. Gak ada damage juga, Be. Gak ada damage juga. Dia pukul-pukul, apalagi Iya. dipukul Gatot Kaca. Nah, sementara kalau kita lihat tadi genderang perangnya udah di Onyx. Karena Onyx yang touchdown dulu nih di 50.000 gol total. Ya, Jadi ya udah mereka pasti bakal lead perangnya terus. mungkin kalau dari teman-teman EVOS tadi lebih ke counter setup aja ya. Iya. Dia yang nunggu banget, tapi susah karena nggak akan ada yang buka. Let's say kayak, ya kalau tadi kelihatan dari Luke, dia mau nggak mau nih tunggu ada yang masuk. Kalau dia masuk duluan, instan juga, sakit banget ini. Makanya. Jadi kayak serba salah juga kan. Nunggu ternyata salah. Pas coba buat main safe nggak ke area objektif. Karena emang ternyata Kairi tadi sempat mention juga kan. Waduh, lawan Albert redrinya jago. Ya, Mendingan sempat kita tadi dapat carinya objektif lain. Bener. Dari tadi kan game 1 menangnya dari kill. Ya, Game 2 juga menangnya kan dari Erlan. ya. Daripada resiko kan, adu retri. Aduh retri. Albert lagi jago retrinya nih. Ambil yang pasti aja. Ambil yang pasti. Itu ya. Decision late game dari Onyx dan Rich Guy by Todak. Jatuh ke tangan dari Kelra berserta dengan The Carry juga. Wah, ini udah paket lengkap ya. Karena emang dari tadi kan kita udah bisa lihat juga tuh betapa pedihnya 1-2 hit dari Harith. Ya ini favorit hero-nya Kelra juga masalah, Be. Iya. Dari zaman di tim sebelumnya malah. Sebelumnya lagi. Heeh. Smart Omega tuh ya dulu ya. Iya, yang kalau sabar ngeliat MVP, Harit dia pakainya. Nah, sebelum di Smart Omega apalagi Bang? Execration ada tuh dia. Ada Harit juga kan? Harit juga. Harit dulu kan. Ditambah lagi dia dulu power banget dengan Moskov, Cloud. Banyak dah pokoknya dia. Iya, mantap banget ya. Total assist terbanyak ada di E-Boy juga. Sandbag-nya di Lutfi. Nah ini yang gue maksud nih, perbedaannya kalau di Lutfi memang dia spesialis nerima damage. Kalau di Luke, dia nggak bakal sekuat
dari Lutfi gitu kan. Maunya langsung Iya. satu momen langsung balik. Karena perbandingan hero-nya juga beda kan. Itu dia. Kayak jatuhnya kan kalau kita ngomongin Povius, ini kan pengen menciptakan anti-dash. Jadi hero-hero dash yang terganggu. Oke. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan bagaimana mic check dari Onyx. Seperti apa komunikasinya? Ini dia. Idon, Idon nih. Gol dari Gua arot. Arot ngarep flicker guys, arot guys. Satu gua. Gua sambil. Di pangkat jaga gas. Fadin. Mati dia. Aman gua. Gua tebeng. Aman ada. Aman sih gua. Gua tetap Masih aman. Ada kok ya, Bantuin, ada geser ya. Masih bisa. Masih bisa gua guys. Ini spread. Fredin, low banget. Salah guys. Masih Sakit gua. banget. Ayo. Fight lagi. Pikir. Kita ada ulti gua, lihat ya. Sukses. Mati sukses. Udah flicker. Mau balikin guys. Gua open dari depan nih. Gua open dari depan. Kali itu aja guys. Gua ulti dia dempet mau guys. Dia dempet. Maju. Hilang. Ini Granger, ada Granger. Granger. Gak bisa. Gua angkat arot. Arot. Dari gua dia. Udah kan arot. Masih aman gua? Masih ada blazing gua ya. Oke. Itu tuh, Gua Granger masih tuh. aman. Satu. Dia pangadin. Top flicker dia, Dun. Ada lord ya, jangan jauh-jauh ya. Ada lord ya. Lu ada revi boy. Lihat gua, dua-dua. Boy. Gua epi. Nempel gua, Bi. Double kill gua. Lihat garis Gua slow. Gimana enggak? Ayo. Maju banget ya guys. Ayo boy. Kalian di sini. Flicker dia, enggak ada dash kayak. Gua coba ulti kayak. Nagar ya. Double dash. Sambil wave ya, sambil wave. Ya, baik. Sambil wave. Masih bisa gua. Ada gua lagi nih. Udah angkat. Gua tahu depan. Depan. Kadang kan. Yuk. Itu dia komunikasinya.